Kabupaten Bengkalis. Perkenalkan, saya Satria Jayakusuma, bertugas di SD Negeri 1 Bukit Batu. Perkenalkan, nama saya Doni Hamdan S. Saya bertugas di SD Negeri 2 Bukit Batu. Perkenalkan, saya Rozaili, bertugas di SMP Negeri 5 Siak Kecil. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching untuk supervisi akademik. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rodeli. Waalaikumsalam. Baik Pak Rodeli, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan proses coaching Pak. Sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Baik Pak Gadedi. Untuk pertama kali kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang kita pada saat kegiatan hari ini Pak. Kemudian selama proses coaching ini, coach dan coaching, saya akan mengamati dan saya nilai apakah sudah sesuai LPK atau belum. Kemudian bagaimana nantinya Pak Rojeli dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana nanti coaching dapat merespon pertanyaan dari Bapak. Dan jangan lupa Pak, pertanyaan nanti sesuai prinsip coaching Pak, yaitu yang pertama kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bisa kan? Bisa. Baik Pak Rojeli, untuk pertanyaan pertama, saat coaching nanti kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan Pak? Baik Pak, pada saat coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik Pak. Lalu Pak, yang kedua Pak, pertanyaan kedua, dari 3 kompetensi tadi, menurut Pak Rojeli, kompetensi apa dan bagaimana yang secara spesifik pada saat observasi nanti, pada saat coaching nanti? Ya, baik Pak. Dari 3 kompetensi menurut saya penting semuanya Pak. Namun satu kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak. Selanjutnya indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada saat atau yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching kali ini Pak? Indikator yang ingin saya capai yaitu bagaimana coaching dapat menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Baik Pak, jadi coaching sendiri dapat menemukan dan mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Baik Pak, jadi terima kasih jawabannya. Demikian observasi kali ini. Nanti setelah coaching nanti kita akan berdiskusi lagi Pak. Silakan Bapak melakukan coaching. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rojeli. Waalaikumsalam Pak Satria. Apa kabarnya Pak Satria hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Rojeli? Alhamdulillah kabar saya baik juga Pak. Boleh minta waktu sebentar Pak Rojeli? Ya boleh, silakan. Apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya Pak? Saya ingin berdiskusi terkait apa yang saya rasakan di tempat saya ngajar Pak, yang membuat saya merasa tidak nyaman dan resah selama ini di sekolah Pak, khususnya terkait kepedulian masyarakat di sekolah dalam menjaga kebersihan. Baik Pak, Bapak merasa tidak nyaman di sekolah karena kondisi sekolah yang kurang bersih yang diakibatkan oleh sampah ya Pak? Jadi Pak Satria, apa yang ingin Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini Pak? Baik Pak, saya berharap mendapatkan solusi dan langkah terbaik untuk dapat memotivasi seluruh masyarakat sekolah
khususnya siswa untuk sama-sama peduli sampah dan peduli kepada kebersihan di lingkungan sekolah. Baik Pak, jadi yang Bapak harapkan Bapak mendapatkan pencerahan terkait bagaimana mewujudkan kepedulian terhadap kebersihan di sekolah Pak ya? Iya Pak, betul sekali. Baik Pak Satria, bisa Bapak ceritakan bagaimana kondisi kebersihan di sekolah Bapak dan apa penyebab kurangnya kepedulian terhadap kebersihan di sekolah Bapak? Baik, kondisi yang ada adalah banyaknya sampah di setiap sudut sekolah, hasil dari sampah jajan siswa yang buang ketika mereka jajan di sekolah. Puncaknya adalah ketika siang hari setelah jam istirahat. Menurut pengamatan saya, penyebab utama sebagian murid sekolah saya tidak peduli dengan kebersihan sekolah adalah kurangnya kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya dan kurang tersedianya tong sampah di sekolah saya Pak. Baik Pak, jadi penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan kurangnya fasilitas sampah, yaitu tong sampah ya Pak? Iya Pak, betul sekali. Kalau kita rank nilai terkait kepedulian kebersihan 1 sampai dengan 10, berapa nilai tentang kepedulian terhadap kebersihan di sekolah Bapak? Berdasarkan pengamatan saya, tingkat kepedulian terhadap lingkungan nilainya adalah 6 Pak. Kondisi yang ada memang belum maksimal. Baik Pak Satria, sepertinya memang perlu usaha yang lebih maksimal. Sejauh ini, apakah sekolah sudah berupaya untuk menunjukkan kesadaran terhadap kebersihan sekolah Pak? Sudah Pak, kami sudah membuat kesepakatan kelas dengan murid terkait kebersihan lingkungan sekolah. Tapi hanya bertahan beberapa hari saja. Murid sadar dengan lingkungan tersebut Pak. Kami juga sudah membuat daftar tiket kelas, namun hanya beberapa murid yang bertanggung jawab Pak. Baik Pak, sepertinya sekolah sudah berusaha maksimal untuk mewujudkan sekolah yang bersih. Jadi bagaimana impian sekolah yang Bapak inginkan, khususnya tentang kebersihan di sekolah Bapak? Baik Pak, saya menginginkan sekolah yang indah, bersih, hijau dan asri, yang bebas dari sampah. Semua peduli terhadap kebersihan. Iya Pak, impian Bapak sangat luar biasa. Saya sangat mendukung apa yang Bapak harapkan. Iya Pak, saya sangat berharap untuk bisa mewujudkan sekolah yang bersih. Baik Pak, setelah Bapak mengetahui keadaan sebenarnya di sekolah Bapak, penyebab mengapa kebersihan di sekolah Bapak kurang maksimal? Sejauh ini, apakah Pak Satria memiliki rencana atau program yang ingin Bapak lakukan agar murid di sekolah Pak Satria bisa peduli terhadap lingkungan di sekolah Bapak? Iya Pak, pertanyaan Bapak sangat mencerahkan saya. Saya ingin berencana membuat sebuah program masalah kebersihan sekolah Pak. Kira-kira apa program rencana yang akan Bapak lakukan Pak? Program tabungan sampah Pak. Jadi masing-masing kelas menabung sampah setiap harinya. Iya, itu rencana yang sangat bagus Pak. Bisa Bapak ceritakan konsep program yang akan Bapak lakukan? Saya akan mengusulkan kepada pihak sekolah untuk membuat program bank sampah di mana masing-masing kelas memiliki tempat penampungan sampah masing-masing dan setiap bulannya sampah yang sudah terkumpul bisa kami jual Pak. Baik Pak Satria, konsep rencana Bapak sangat bagus. Siapa saja yang akan Bapak libatkan pada program yang akan Bapak lakukan ini? Saya akan meminta berkoordinasi dengan guru-guru yang lain, wali kelas dan guru piket di sekolah Pak. Baik Pak, di lapangan Bapak memang butuh kerjasama semua rekan-rekan di sekolah. Iya Pak, betul sekali. Menurut pengalaman Bapak, apa kendala yang mungkin Bapak temukan ketika Bapak melakukan rencana Bapak tadi? Hambatan yang mungkin saya temukan adalah perlunya pengawasan dari guru-guru untuk memberikan kesadaran akan kebersihan serta butuh waktu untuk bisa menyadarkan siswa terkait berjalannya program bank sampah tadi Pak. Baik Pak Satria, kendala-kendala memang sering kita jumpai. Namun saya optimis Bapak bisa mengatasi itu semua ketika Bapak berkoordinasi dengan yang lain.
Iya Pak, semoga saya bisa melewati itu semua. Baik Pak Satria, setelah Bapak merancang program bank sampah yang Bapak sebutkan tadi, apa rencana terdekat yang akan Bapak lakukan? Rencana terdekat saya adalah mengadakan sebuah pertemuan, kemudian membicarakan dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lain untuk membahas terkait bank sampah untuk mewujudkan sekolah yang bersih. Selanjutnya siapa yang perlu dimintai dukungan dari program Bapak ini? Iya Pak, saya ingin meminta dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan dan berkolaborasi dengan semua guru terkait program kebersihan sekolah ini Pak. Kira-kira kapan Bapak akan memulai rencana ini Pak? Insya Allah bulan depan Pak, saya akan fokus 1 bulan untuk menjalankan rencana saya. Ya, bagus sekali Pak. Rencana yang akan Bapak lakukan sangat mendukung penuh rencana yang akan Bapak lakukan. Jadi apa yang Bapak dapatkan pada diskusi kita pada kali ini? Apakah sesuai dengan tujuan di awal tadi? Iya, sangat sesuai Pak. Saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana mewujudkan sekolah bersih, yaitu dengan mencoba membuat program bank sampah. Baik Pak Satria, sekarang Pak Satria telah menemukan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kebersihan di sekolah Bapak. Bagaimana perasaan Pak Satria sekarang? Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega Pak, senang dan tercerahkan. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana saya dengan maksimal. Oke, 1 bulan lagi kita berjumpa lagi ya Pak Satria ya. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan arahannya Pak ya. Baik, sama-sama Pak Satria. Sampai jumpa lagi bulan depan. Dan saya akan mendengarkan hasil cerita yang menarik dari Pak Satria, yaitu tentang kebersihan dari program bank sampah yang akan Bapak lakukan. Baik Pak, insya Allah. Baik Pak Satria, sampai di sini dulu diskusi kita. Semoga kita sehat selalu dan diberi kemudahan untuk melaksanakan tugas kita di sekolah masing-masing ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rodeli, tadi saya sudah melihat proses coaching Bapak. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Jadi Pak, terkait komitmen dan indikator apa yang telah Bapak capai terkait coaching tadi Pak? Baik Pak, saat kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur percakapan kita, yang mana saya sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan sudah menanyakan tanggung jawab kepada coach saya. Jadi permasalahan coaching saya sudah mengenai apa potensi yang dimiliki oleh coaching. Oh, luar biasa sekali Pak. Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai alur Pak. Itu alur kita. Bapak juga sudah melaksanakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dan rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian tadi juga saya sudah mendengarkan pencapaian coaching, sudah fokus dengan pencapaian tadi. Berarti Bapak sudah dikatakan present ya Pak. Dan Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu untuk kedepannya nih Pak, menurut Pak Rozaini, kompetensi apa yang terus akan Bapak kembangkan saat coachingan tersebut Pak? Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi saya kedepannya akan lebih meningkatkan lagi dari segi menggali pertanyaan Pak, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin meningkatkan lagi kompetensi tersebut. Baik Pak, luar biasa sekali kompetensi yang akan Bapak tingkatkan. Semoga Bapak kedepannya bisa menjadi coach yang profesional. Baik Pak Rojali, cukup sekian diskusi kita pada kali ini. Dan waktu kita boleh berdiskusi untuk kesempatan yang kali ini Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual kami. Salam guru penggerak. Tegak, bergerak, menggerak.
wabarakatuh.